Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ririn Madiana Saputri. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM E1A020095. Saya di sini akan sedikit membahas tentang pentingnya identitas nasional dan apa yang akan saya lakukan, sedang saya lakukan, dan apa yang sudah saya lakukan untuk memperkuat dan mempertahankan identitas nasional. Seperti itu. Kita bahas dulu tentang pentingnya identitas nasional. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa setiap individu seseorang itu pasti berbeda dengan seseorang lainnya. Nah, hal tersebut yang dibutuhkan oleh negara kita untuk bisa membedakan dirinya dengan orang lain. Itulah konsep utama dari identitas nasional. Namun, ketika kita berbicara tentang identitas nasional, bukan hanya tentang identitas kewarganegaraan saja. Walaupun misalnya ketika kita pergi ke luar negeri, hal pertama yang akan diminta orang itu adalah paspor. Di mana paspor itu merupakan sebuah identitas kewarganegaraan kita. Namun, bukan berarti identitas nasional itu hanya terpaku pada identitas kewarganegaraan saja. Di Indonesia, kita bisa temukan berbagai macam identitas individu atau manusia, baik itu dari rasnya, kemudian agamanya, kebudayaannya, kepercayaannya, maupun ideologinya. Sebelum kita membahas tentang urgensi atau kepentingan dari identitas nasional tersebut, pertama kita bahas dulu tentang esensi dari identitas nasional tersebut. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat artinya dengan jati diri, ciri-ciri, karakteristik, bahkan perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas tersebut seharusnya juga merupakan sebuah kebanggaan yang dapat ditanamkan oleh setiap orang yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian, bagi bangsa Indonesia kita sendiri, jati diri tersebut tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Jadi, jati diri bangsa kita merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan yang baik, yang memberikan watak atau corak pada diri masyarakat seperti sifat religius, kemudian saling menghormati, persatuan, gotong royong, musyawarah, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian termaktub di dalam Pancasila, sehingga Pancasila merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Selain Pancasila, apa saja yang merupakan identitas negara Indonesia yang membedakannya dengan negara lain? Yaitu ada bendera kita, bendera merah putih, itu merupakan salah satu identitas negara kita. Kemudian ada lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Tidak mungkin negara Malaysia atau negara Amerika memiliki lagu kebangsaan yang sama, yaitu Indonesia Raya. Tidak mungkin, itu hanya dimiliki Indonesia. Jadi hal-hal tersebut merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca dan saya pahami, saya menyimpulkan 3 urgensi atau pentingnya sebuah bangsa memiliki yang namanya identitas nasional. Yang pertama adalah agar dikenal bangsa lain. Kita ilustrasikan begini. Di dalam sebuah kelas misalnya, kita baru pertama ketemu, kita tidak mengenal satu sama lain. Salah satu cara yang kita lakukan itu adalah melihat ciri khusus dari masing-masing teman-teman kita. Misalnya ada yang rambutnya keriting seperti itu, kita bisa, oh ini namanya ini, dia ciri-cirinya rambutnya keriting seperti itu.
gitu. Itu kalau kita berbicara secara analogisnya. Tapi secara negaranya, ketika negara itu memiliki sebuah identitas, ketika dia bergaul di dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain, dia bisa dibedakan. Oh, ini Indonesia, dia begini, lambangnya begini gitu. Jadinya dia tidak sama dengan negara lain, bisa dibedakan, terus bisa bergaul dengan identitasnya sendiri. Yang kedua adalah sangat penting untuk kelangsungan hidup negara kita. Kenapa hal tersebut menjadi penting gitu? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jati diri tersebut tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Di dalam konstitusi negara itu termaktub juga keinginan bangsa kita untuk masa depan yang lebih cerah. Di dalam konstitusional tersebut disebutkan bahwa cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia itu seperti ini gitu. Nah, selain itu juga jati diri itu kan bisa membentuk sifat religius, kemudian saling menghormati, persatuan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, nilai-nilai tersebut sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup negara kita. Nah, jika semua unsurnya itu sudah harmonis, nah, negara kita bisa melangsungkan kehidupannya dengan normal, dengan baik gitu. Nah, apabila salah satu unsurnya misalnya persatuannya rusak, kemudian masyarakatnya, pemerintahnya tidak bermusyawarah gitu, dan keadilan sudah tidak bisa ditemukan di dalam negara tersebut, maka kelangsungan kehidupan negara mereka itu bakalan hancur seperti itu. Itu pentingnya. Yang ketiga adalah penting untuk kewibawaan negara tersebut. Misalnya gini, setiap orang itu tidak mau dipandang remeh atau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Setiap orang itu pasti ingin dianggap ada gitu. Begitulah adanya sebuah negara. Sebuah negara itu ingin berwibawa di depan negara lain, sehingga muncullah identitas tersebut sebagai wujud bahwa oh, ini loh Indonesia, ini loh Malaysia, ini loh Amerika, seperti itu. Nah, itulah menurut saya pentingnya sebuah negara memiliki identitas nasional. Kemudian topik yang kedua berkaitan apa yang telah saya lakukan, sedang saya lakukan, dan akan saya lakukan ke depannya untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan dari identitas nasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa yang sudah saya lakukan sebagai upaya saya untuk mempertahankan dan memperkuat identitas nasional, yaitu yang pertama adalah waktu saya sekolah dasar sampai sekolah menengah, saya selalu mempelajari tentang sejarah dari pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari sejarah-sejarah tersebut, sejarah pahlawan Indonesia, kita mengerti bahwa pahlawan-pahlawan kita rela gugur gitu untuk memerdekakan rakyat Indonesia. Jadi kita secara tidak langsung memberikan stimulus kepada diri kita bahwa negara kita ini loh penting, orang-orang pahlawan kita itu rela mati demi memperjuangkannya. Lalu kita juga nantinya akan menanamkan kepada diri kita bahwa negara kita ini penting. Kita harus bisa mempertahankan identitasnya, seperti itu. Yang kedua adalah berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mengapa saya masukkan hal tersebut di dalam hal yang sudah saya lakukan untuk memperkuat memperkuat identitas nasional? Karena saya rasa ketika saya sudah melakukan pendidikan dan mendapat prestasi, tentunya secara tidak langsung saya memberikan arahan kepada diri saya bahwa
Saya harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan negara saya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saya harus tetap menjadi seperti ini. Sehingga nantinya saya bisa mempertahankan identitas negara saya dimanapun dan kapanpun saya berada. Kemudian yang kedua, apa yang sedang saya lakukan untuk sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat identitas nasional, yaitu saya rasa yang sedang saya lakukan adalah meningkatkan rasa nasionalisme. Sekarang saya sedang banyak mengumpulkan sumber-sumber baik di internet, sosial media maupun buku-buku agar saya bisa menambah wawasan saya tentang nasionalisme. Karena ketika rasa nasionalisme kita udah tinggi, dimanapun dan kapanpun kita berada, mau kita di luar negeri, di dalam negeri, kita bisa membawa diri kita serta membawa negara kita bersama-sama menuju ke suatu kemajuan. Kita tidak melupakan identitas negara kita dan identitas diri kita. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperkuat kedaulatan negara? Yang pertama adalah yang pastinya menggunakan produk dalam negeri. Mengapa hal tersebut penting? Karena seperti yang kita tahu bahwa produk-produk yang kita gunakan sehari-hari tersebut seringkali tidak berasal dari produk dalam negeri. Sehingga untuk kedepannya nanti saya akan berusaha untuk menggunakan produk dalam negeri. Sehingga produk-produk dalam negeri itu bisa berkembang dan bisa dikenal oleh dunia. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mempelajari bahasa daerah. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya sering sekali menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik, yang tidak benar. Saya seringkali mencampurkannya dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris maupun bahasa slang lainnya. Sehingga untuk kedepannya, karena saya tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia, saya harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Serta mempelajari bahasa daerah sebagai salah satu penunjang dari identitas nasional. Yang ketiga adalah melestarikan budaya bangsa dan mengenalkan pada dunia. Ketika saya nanti sudah bisa berprestasi di luar negara saya bisa memperkenalkan budaya Indonesia dan mengenalkannya kepada dunia. Kemudian yang keempat adalah mengharumkan Indonesia di mata dunia. Bisa berprestasi di luar negeri dan bisa mengharumkan nama Indonesia sehingga Indonesia dapat dikenal oleh negara-negara lain dan eksis di dalam dunia globalisasi tingkat internasional. Seperti itu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya dan segala kesalahan yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.